kita akan membahas materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur di alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Perbedaan unsur logam dan unsur non-logam yaitu untuk unsur logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa, yaitu berwujud cair pada suhu kamar. Kemudian untuk unsur logam dapat ditempa dan dapat diregangkan, merupakan konduktor listrik dan juga konduktor panas. Contoh unsur logam misalnya adalah aluminium atau Al, tembaga Cu, besi Fe, dan magnesium Mg. Ini adalah contoh-contoh unsur logam. Kemudian untuk unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, atau gas. Kemudian unsur non-logam itu rapuh dan tidak dapat ditempa, dan merupakan isolator, atau isolator itu tidak penghantar panas atau listrik yang buruk kecuali grafit. Contoh unsur non-logam itu contohnya adalah karbon, rumus kimianya C, oksigen O, fosfor P, dan belerang S. Tapi ada pula unsur yang sifatnya di antara logam dan non-logam. Disebutnya itu adalah unsur semilogam atau istilahnya metaloid. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Senyawa terbentuk dari dua unsur atau lebih yang tidak sejenis melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air atau H2O, garam dapur NaCl, asam sulfat H2SO4. Nah, itu adalah contoh dari senyawa. Kemudian yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat zat asalnya. Campuran terbentuk melalui reaksi fisika. Campuran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan komponen zat penyusunnya. Contohnya adalah larutan gula. Nah, di dalam larutan gula kita tidak bisa melihat mana gulanya, mana airnya. Jadi tidak bisa dibedakan. Kemudian begitupun dalam larutan garam, itu tidak bisa dibedakan penyusun-penyusunnya. Dalam larutan ada istilah yang disebut dengan pelarut atau istilahnya solven, dan zat terlarut disebutnya solut. Kemudian bahasan berikutnya di dalam campuran homogen adalah asam, basa, dan garam. Sifat-sifat ketiganya yaitu untuk sifat yang asam memiliki pH kurang dari 7, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu nilai pH. Apa pH? pH itu nilai keasaman suatu zat. Kemudian rasanya masam, dapat menimbulkan korosi pada logam. Kemudian mengubah warna indikator kertas lakmus biru menjadi merah.
Kemudian untuk basa memiliki pH lebih dari 7, misalnya 8, 9, 10. Kemudian rasanya pahit, terasa licin di kulit, kemudian mengubah warna indikator kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, untuk garam memiliki nilai pH sama dengan 7, bersifat netral, terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi reaksi asam dan basa menghasilkan garam dan air sebetulnya. Kemudian tidak mengubah warna indikator kertas lakmus, baik yang merah maupun yang biru. Untuk yang asam bersifat elektrolit atau dalam air, ini menghasilkan ion H positif. Kemudian contoh untuk asam adalah asam sulfat H2SO4, asam klorida atau HCl, asam sitrat, dan asam benzoat, asam asetat atau cuka. Kemudian untuk basa, larutannya bersifat elektrolit, dalam air menghasilkan ion OH negatif. Contohnya untuk yang basa adalah aluminium hidroksida AlOH3, magnesium hidroksida MgOH2, natrium hidroksida NaOH. Dan untuk larutan garam, larutannya bersifat elektrolit, jadi elektrolitnya menghantarkan listrik. Contohnya adalah natrium klorida NaCl, kalsium klorida CaCO3, kalium nitrat KNO3. Nah, itu adalah jenis untuk asam basa dan garam. Untuk mengidentifikasi larutan asam basa dapat menggunakan indikator alami dan juga buatan. Contoh indikator alami adalah kunyit, mawar, kubis merah, kembang sepatu. Contoh indikator buatan, kertas lakmus, metil merah, dan fenolftalin. Itu indikator-indikator untuk mengetahui suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau garam. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang dapat dibedakan komponen zat penyusunnya. Contohnya adalah campuran air dan pasir. Jadi kalau air dan pasir disatukan maka akan terlihat mana airnya, mana pasirnya. Contoh yang lain adalah air dan minyak. Air dan minyak itu kalau di dalam satu wadah akan terlihat mana air, mana minyak karena mereka tidak bisa bercampur. Campuran heterogen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama namanya koloid. Koloid merupakan campuran yang salah satu partikel zat penyusunnya hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop ultra. Contoh koloid itu adalah susu, tinta, dan santan. Kemudian yang kedua yaitu namanya suspensi. Suspensi merupakan campuran yang salah satu partikel zat penyusunnya dapat dilihat dengan mikroskop biasa, bahkan dengan mata secara langsung terlihat zatnya. Contohnya adalah air yang keruh. Air yang keruh itu terlihat air, kemudian juga lumpurnya, atau juga air kapur. Itu contoh dari suspensi. Perbedaan senyawa dan campuran. Untuk senyawa, zatnya merupakan zat tunggal, kemudian sifat penyusunnya sudah tidak tampak, terbentuk dan terurai melalui reaksi kimia, kemudian perbandingan komposisinya tetap atau tertentu.
Sedangkan untuk campuran ini merupakan zat majemuk. Sifat zat penyusunnya masih tampak, terbentuk dan terurai melalui reaksi fisika. Kemudian perbandingan komposisi tidak tetap. Itu merupakan untuk campuran. Nah, itu materi untuk kali ini. Terima kasih.